Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam guru penggerak, salam merdeka belajar dan tetap semangat. Ya, teman-teman sekalian, saya berada di kawasan Banda Neira, tepatnya di Hotel TNT bersama Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah. Ini teman saya, Mr. Halid Lanipa, Kepala Sekolah SMP 4 Banda, yang juga bersama-sama dengan saya akan mendampingi Pak Kadis dalam prosesi kunjungan ke sekolah-sekolah. Di belakang saya sana ada Mr. Ricky. Pastor Ricky. Iya, Mr. Ricky. Sampai ketemu di perjalanan kunjungan kerja Pak Kadis terkait dengan persiapan pembelajaran jarak jauh semester genap di Kecamatan Banda khususnya untuk menyambut P4 Menteri. Ikuti saya dan check it out. Ayo. Bicara kan? Palit rumah itu apa? Hah? Ini palit rumah itu. Di mana? Di sini, Pak. Assalamualaikum. Kepala sekolah Ibu Tang Asagap atau Ibu Fatima Asagap. Alhamdulillah. Aku tiap makan kata Leo tuh apa rujak terus. Ya, makan rujak kan? Sampai ke kata. Iya. Dua puluh lima tahun. Dihadirkan Kepala Dinas Kabupaten Malang dan ada salah seorang guru dari SMA Lawang Malang. Kalau tidak pernah ya di Malang untuk cetak di kota Lawang cuma ada guru SMA 1 di Malang. Lalu di Maluku Tengah itu Pak Nurdin selaku pendamping guru penggerak juga diminta berdialog dengan Pak Dirjen. Langkah selanjutnya untuk melengkapi itu kita diminta untuk mendapat informasi masukan dari ibu bapak semua, karena yang melaksanakan proses pembelajaran itu adalah ibu bapak kepala sekolah. Dan itu akan menjadi informasi tambahan bagi pemerintah daerah untuk persiapan pelaksanaan tahun ajaran baru yang nanti insya Allah akan berlangsung tahun depan nanti. Nah, pertanyaan beta itu cuma sederhana. Pertama, nanti silakanlah mau ibu guru atau kepala sekolah juga mau komentar juga sendiri. Kita minta ibu guru dulu ya. Nanti baru ibu kepala sekolah dulu. Dan pertama itu bagaimana
pandangan ya ibu bapak selaku guru terkait dengan SKB 4 Menteri yang intinya menekankan kepada proses pembelajaran di masa COVID-19. Jadi maksudnya gini loh, ibu bapak dong punya pengalaman ya selama COVID-19 itu pembelajaran jarak jauh ini yang berbasis daring itu, ibu bapak dong punya pengalaman tuh bagaimana, punya kesan. Lalu nanti yang kedua dengan SKB 4 Menteri itu nanti masuk 2021 tahun ajaran baru itu kita diminta untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol jalan di buku. Setelah itu baru ibu bapak menjawab lagi kira-kira respon untuk menghadapi tahun ajaran baru 2021 yang nanti berlangsung 2021 itu kira-kira harapannya bagaimana? Sederhana, kagak susah. Ngomong aja pakai bahasa Banda juga boleh, itu lebih enak. Sini sebenarnya katong punya satu kendala begitu Pak. Di mana di sini anak-anak murid di SD Negeri 2 Neira ini dong ada yang punya HP Android, bagi orang tua yang mampu dong punya pribadi. Tapi ada siswa lain yang di Gunung Api yang tidak punya HP Android, jaringan tidak ada di sana. Jadi ada kalau katong belajar dong kan bisa ikut karena jarak dan keterbatasan alat komunikasi. Untuk itu kadang ada informasi untuk tatap muka di rumah guru 1-2 orang dong tak bisa tahu terdatang bakal tunggu-tunggu dan terdatang karena jadi lebih banyak dong yang di Gunung Api sana itu lebih banyak dong kurang ikuti tatap Lewat muka. daring itu kayaknya agak susah Pak. Jadi kalau bisa Allah tahun depan itu bisa tatap muka saja kalau bisa begitu Pak. Oke, jadi ada paling Iya Pak. Kalau menurut kita sama seperti Ujang itu alangkah lebih baiknya katong tahun ajaran baru ini masuk 2021 ini katong adakan tatap muka saja Pak. Oleh bawahan saya, mungkin itu yang kenyataan yang ada di lapangan. Saya juga bermohon dan meminta supaya pemerintah bisa di tahun depan ini diadakan tatap muka juga Pak, sehingga anak-anak bisa aktif lagi ikut pembelajaran seperti ini. Karena susah dengan komunikasi yang ada Pak, dengan ekonomi orang tua yang mana. Nama saya Ferawati Haris. Bagaimana dengan nasib kami yang sudah honor sampai saya bulan Agustus kemarin pas 14 tahun honor di SD Negeri 2 ini Pak. yang bisa yang penting namanya ada di dapur itu. Soalnya dapur itu suka CSK. Jahral Katiri, guru SD Negeri 2 Naira. Saya berharap tahun depan kita belajar tatap muka saja seperti biasa dengan menjaga protokol kesehatan. Kadis di SD Negeri 3 Naira terkait dengan pembelajaran jarak jauh di semester genap tahun pelajaran 2020. Assalamualaikum. Mana
guru baru. Ada Pak ini Pak. Ini sekolah terakreditasi A juga Pak kemarin Pak. Terima kasih telah hadir. Dan mohon maaf beta sita waktu sedikit. Ini karena kemarin setelah beta lakukan dialog dengan Pak Menteri, dalam hal ini Pak Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, terkait dengan persiapan pembelajaran pada masa COVID yang nanti berlangsung pada tahun depan. Nah, tetapi sebelum kita tanya untuk persiapan tahun depan, Ibu Bapak semua mungkin termasuk kepala sekolah, kita minta informasi kira-kira tanggapan Ibu Bapak semua pada saat sekolah yang sementara berlangsung ini. Ibu Bapak punya pandangan bagaimana, rasanya bagaimana gitu. Ya nanti pertanyaan kedua itu yang tadi itu harapan untuk menghadapi semester baru ini, sekaligus untuk mengimplementasikan ya SKB 3 Menteri itu. SKB 3 Menteri itu adalah bahwa pemerintah daerah itu punya kesempatan atau diberi kewenangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kalau kemarin itu pembelajaran tatap muka tidak dibolehkan. Yang dibolehkan pembelajaran secara daring, ya secara online. Oke. Silakan, ada yang mau menyampaikan punya unik-unik selama pembelajaran secara daring itu rasanya bagaimana, namanya bagaimana, silakan. Bagaimana? Ibu siapa? Ibu Bari, silakan. Ada gimana? Ibu kan PNS ya Bu ya? Ya. Nah, Kalau menurut saya sekarang ini pembelajaran daring ini mungkin di sekolah kami ini sangat banyak hambatan buat anak-anak, karena banyak anak-anak yang kalau mau bilang belum punya HP, karena HP yang dimiliki mereka juga itu bukan milik pribadi mereka tapi punya orang tua mereka. Kadang anak-anak yang datang cuman ya sekitar 50% lah. Ada juga yang tidak tahu jadwal hari ini karena tidak punya HP. Mereka HP yang banyak orang tua yang maksudnya HP kalau untuk anak-anak yang SMP mungkin sudah. Ibu Emma Ahad. Pak Emma. Iya. Di sini saya hampir sama dengan Ibu Armi, terutama dalam proses pembelajaran daring. Karena sebelumnya katong sudah buat grup untuk proses pembelajaran daring. Saya di sini untuk tahun 2021 pada semester 2 kita bisa bertatap muka di sekolah seperti biasanya. Itu harapan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kali untuk saya sama halnya dengan guru-guru yang guru kelas, kita dalam pembelajaran daring ini banyak siswa yang tidak memiliki HP. Kadang-kadang kita mengambil langkah siswa yang punya HP itu yang tidak punya HP itu kita gabung dengan siswa yang punya HP agar mereka juga bisa belajar bersama teman yang punya. Dan kadang-kadang yang kalau kita buat pembelajaran luring Ini kemudian untuk beta pribadi yang belum memiliki NUPTK, kemudian belum memiliki SK. Sesuai dengan SKB 4 Menteri itu, pemerintah tahun depan membuka untuk pembelajaran tatap muka langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu nanti kita lapor Pak Bupati untuk sepenuhnya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kalau tadi kita sendiri sakit di sini, nah,
Jadi mau dapat SK dari kabupaten yang nanti kita akan tanda tangan itu, Ibu Kepsek bikin dia punya SK dulu, ya. SK sebagai guru honor di sini, lampirkan dia punya ijazah terakhir, akan sampai di BK nanti diproses untuk keluar, ya, keluar SK untuk punya anak sendiri dan ketemu mengajar diri sendiri, ketemu asal dan ketemu kasih ketemunya pribadi sendiri. Guru hebat itu adalah guru yang mengajar dengan hati, karena ibu bapak sebenarnya adalah pengawal dan penopor generasi emas. Nanti Indonesia merdeka 100 tahun, nanti ibu bapak ini kan yang mencatat sejarah. Kita mungkin selama lagi pensiun atau kembali lagi di dosen kan saya lagi, tapi ibu-ibu yang nanti ya tetap menjalankan tugas sebagai guru. Mudah-mudahan Allah selalu rahmati dan memberkati kita. Kira-kira di sini Ibu Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu M. Ahad dari SD Negeri 3 Naila. Harapan saya untuk tahun depan di pembelajaran semester ganjil, semoga pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Kepala Dinas sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tanda-tanda saya. Iya, Pak, nanti keluar di isi. Sudah kebahannya Durasa. Tinggal mana? Guru yang kita terlihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa di ruang ini untuk bisa berdialog. Ya, ini bukan supervisi ya. Dialog terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan nanti persiapan pada 2021 tahun ajaran baru yang insya Allah akan berlangsung pada tahun depan. Ini menindaklanjuti SKB 4 Menteri yang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memasuki tahun ajaran baru ini, ya, semester depan itu pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu Ibu Bapak, kemarin kita mewakili Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan Wakil Provinsi Maluku berdialog dengan Pak Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan, berdialog untuk mencari ya solusi alternatif terbaik atau meminta informasi tentang pelaksanaan pembelajaran secara daring pada masa COVID-19 yang sudah hampir 10 bulan ini, dan nanti harapannya di tahun depan
2021 itu pelaksanaan sekolah sejarah tatap muka. Nah, kemarin itu selain beta ada juga kepala dinas dari Kabupaten Malang, ada yang Sukarnapi di Malang, dan ada salah satu guru dari mewakili SMA itu dari SMA Negeri 1 Malang, Ibu Yuni kan, Pak Nurdin? Iya, Pak. Dan saya juga kepala sekolah mewakili Provinsi Maluku, kemudian Pak Nurdin adalah pendamping guru penggerak, ya. Guru penggerak itu bukan dulu lah bapak ranting atau bagaimana bapak ranting. Artinya guru penggerak itu harus punya inovasi, punya kreativitas. Ya, istilah ketong pepatah bilang bahwa tiada akar, tidak ada rotak, akar tidak berguna. Nah, jadi artinya apa? Dalam suasana COVID-19 ini tidak ada alasan bahwa ini karena COVID jadi anak-anak susah belajar. Ini butuh kreativitas, butuh inovasi dari ibu bapak guru, apalagi sudah SMP, caranya bagaimana supaya merangsang, memotivasi anak-anak untuk bisa belajar. Nah, kembali lagi pada pembicaraan awal tadi, beta mau minta informasi dari ibu bapak, ya, mungkin dari sebelah kanan ini, ya, mau bicara silakan, yang dari kiri kita harap semua bisa bicara, atau keterwakilan juga boleh. Pertama, bagaimana pandangan, ya, ibu bapak tentang pelaksanaan daring selama hampir 1 tahun ini. Dan yang kedua, bagaimana harapan atau respon ibu bapak tentang SKB 4 Menteri yang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembelajaran semester depan itu dilaksanakan secara tatap muka. Ya, oke. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru honor di SMP Pegiri Banda, nama saya Suratmi Duwila, mengajar mata pelajaran IPA terpadu sekaligus sebagai kaur kesiswaan. Di sini yang jadi permasalahan pada saat pelaksanaan daring kurang lebih 10 bulan adalah untuk siswa secara keseluruhan mereka belajar dari rumah, tetapi yang menjadi kendala Sebenarnya kita dengan daring itu bagi beta bukan kendala, dia tetap dipergunakan selama masa COVID, tapi tatap muka juga tetap harapkan, Pak. Harapan saya itu tetap mesti ada itu pembelajaran daring dan luring, ada kombinasi, tapi mungkin lebih fokusnya ke tatap muka. Jadi tatap muka juga kami harapkan, karena itu Pak ada beberapa kendala. Pembelajaran daring tetap jalan mungkin. Jadi bagi beta pribadi, anak-anak punya handphonenya tetap stabil. Kalau kita jalan bukan jalan Zoom, mungkin kita dengan classroom. Ya memang kemarin memang kau dipersiapkan untuk belajar classroom juga ada. Kami juga sudah sosialisasi dari Pak Nurdin sendiri sebagai selaku ketua dari Kepala Sekolah SMP 1 juga sudah sosialisasi classroom. Jadi kau sedikit paham. Nanti kalau seandainya ada pembelajaran tatap muka, bisa kita kombinasikan dengan daring, yaitu dengan pembelajaran classroom atau pembelajaran classroom atau dengan pembelajaran secara dari langsung saya dari classroom dari handphone Pak, supaya kita pembelajaran mengenai kontrolnya orang tua, sehingga apabila siswa kurang adanya kontrol orang tua ketika pembelajaran daring berlangsung, kita belajar tatap muka secara efektif apabila COVID ini sudah berakhir, dan mudah-mudahan siswa sudah bisa masuk seperti biasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Yang pertama, Stay a minute, another minute. di mana anak-anak kita Stay a minute, another minute. belum memiliki media untuk Stay pembelajaran a minute. baik laptop maupun HP Android. Sebagian besar. Jadi itu yang merupakan kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua juga mungkin ada HP tapi data mereka tidak ada. Alhamdulillah pada menjelang bulan kemarin itu sudah ada bantuan dari pemerintah untuk memberikan pulsa data kepada anak-anak SMP Negeri 1 Banda, bukan saja SMP 1 Banda. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman guru dan rekan saya yang saya hormati. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Wakasek, plus minusnya cuman mau yang saya tambahkan adalah pelajaran. Cuman memang tadi kendala-kendala itu memang silih berganti datang Pak, tapi untuk sisi positifnya salah satunya itu kita jadi lebih tahu tentang teknologi. Itu mungkin dari saya Pak, singkat. Ada lagi? Iya, silakan. Saya yang paling ganteng dari semua. Saya kira yang paling cantik Pak. Masih yang saya sampaikan Pak Kepala Dinas ini. Jadi Pak Kepala Sekolah yang saya hormati dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pesan saya di sini mungkin tidak berbeda sama para guru yang tadi mengatakan bahwa dalam masa pembelajaran
COVID-19 ini ada sisi plus minusnya. Untuk yang plusnya itu kita sebagai guru lebih mengenal teknologi, misalnya pembelajaran tidak lagi menggunakan sistem yang sudah pada umumnya pakai papan dan sebagainya, buku sekarang itu, tapi sekarang lebih ke teknologi, lebih mengenal Google Classroom, Quizy dan sebagainya. Jadi untuk guru juga ada tambahan ilmu baru, pembelajaran macam-macam dengan siswa, akan belajarnya full, tapi kalau di masa pandemi waktunya lebih fleksibel, sesuai sama waktu itu. Pembelajaran kadang-kadang bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Untuk pembelajaran secara daring. Tapi kalau untuk luring tetap muka langsung itu sudah bisa setting jamnya 8 pagi sampai 12 siang. Dan kekurangan berikutnya mungkin dari sisi gadget, untuk siswa tidak semuanya memiliki gadget atau HP Android. Maka dari pembelajaran juga kalau di saya punya mata pelajaran itu persentase pertemuan untuk daring itu sekitar 30% yang tatap muka langsung. Jadi dari sisi kekurangannya mungkin tidak tahu dari siswa tidak masuk itu dari orang tuanya kurang kontrol atau memang tidak memiliki gadget secara sepenuhnya. Lalu sisi keduanya ada gadget tapi tidak punya pulsa data, itu juga hambatan. Memang betul dari Kementerian sudah menyediakan pulsa data, tapi apakah dengan pulsa data lalu siswa yang tidak memiliki gadget itu bisa mengakses, itu juga problem. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum. Para sekolah, bagaimana tanggapan tentang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dan harapan nanti untuk tahun depan ini rencananya pembelajaran secara tatap muka. Oke, siapa yang HP Android. Kemudian kalau untuk ke luring itu kami mendatangi rumah siswa satu persatu. Itu kadang ada orang tua yang mengeluh bahwa kepala sekolah untuk bagaimana mengenal IT dan bisa mencerdaskan anak-anak atau ke depan, karena ini merupakan tugas mulia yang tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran di dalam suasana COVID. Saya kira itu yang menjadi tracing dari pemerintah daerah. Ya, orang bilang tiada kota akan nah inilah dalam suasana seperti ini yang tadi kita bilang tidak ada kesusahan itu tidak ada. Ada mau ada sesuatu yang terbaik untuk kata nah, saya kira itu Ibu ya, Ibu Guru, atau ada yang mau sampaikan sesuatu lagi? Kita jadi tahu tentang teknologi, Pak. Awalnya tidak pernah bersentuhan dengan apa itu Google Classroom, apa itu Quizzes, apa itu Google Form dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu. Tapi sejak berlakukannya pembelajaran daring ini, kita jadi tahu, Pak, seperti apa aplikasi-aplikasi itu. Dan sampai saat ini kita daerah untuk menyiapkan pedoman pembelajaran di masa COVID-19 khusus untuk tahun ajaran baru. Ya, silakan ada yang mau bicara mewakili pelaporan, silakan. Siapa yang mau buka? Ini Pak. Negeri 1 Nara. Ini SD 1 ya, baik. Usul apa kapan? Iya, maaf, habis tadi kita
sambayan dulu. Iya, pasti Kita apa-apa. kasih list. Nggak apa-apa ya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, ya, Kepala Sekolah SMP maupun SD 1 dan SD 2 yang beta hormati, teman-teman, para guru, penggiat pendidikan yang beta hormati, puji dan syukur memanjatkan kehadiran Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Abang masih diberi kesempatan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan oleh guru SD 1. Nama saya Nyonya Nurlaila Dekarim, SD Negeri 4 Nera. Kebetulan saya mengajar di kelas 1, Pak. Sudah sekian lama saya mengajar di kelas 1, namun yang kendala yang kita hadapi adalah siswa kelas 1 yang baru masuk itu belum tahu baca tulis, sehingga kami kendalanya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi, Pak. Itu saja. Mungkin kalau ke depan, kalau bisa ke depan kita usahakan supaya kalau tatap muka itu harus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita lihat kalau sesuai dengan belajar saja, barangkali kesempatan yang beta sampaikan, kesempatan ini terima kasih banyak di hadapan kami ini, terima kasih banyak sudah datang di tempat kami ini. Kami bersyukur, ini rahmat yang tidak terduga. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman guru yang lain SD Negeri 4 dengan SD 1, saya sebagai guru penggerak itu sangat berharap mereka semua mendapatkan peningkatan kompetensi tanpa memilih-milih antara guru ASN maupun guru honor. Karena guru honor juga, Pak, mereka membantu kita. Tanpa adanya mereka, kita akan kewalahan, Pak. PNS itu di sekolah hanya 3 orang, 4 orang. Jadi mereka itu sangat membantu kita. Untuk proses pembelajaran kita di sini, Pak, ada daring, juga ada tatap muka. Selama PJJ kita juga telah mempergunakan metode daring itu, tetapi ada beberapa hambatan. Mereka juga ada punya jaringan wifi, ada juga kuota internet dari pemerintah. Kami juga berterima kasih, anak-anak juga merasa senang, mereka bisa belajar dari rumah. Kemudian kurikulumnya juga kita sudah mengikuti beberapa kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Jadi bisa menyenangkan lah, anak-anak juga merasa senang dapat belajar dari rumah tanpa kena risiko seperti yang di masa pandemi ini, Pak. Tetapi harapan saya untuk ke depan semester berikut, kalau bisa kita bisa menjalankan tatap muka, karena jadi harapan kita semua di sini kalau bisa kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk menghadapi pembelajaran tatap muka semester depan. Terima kasih waktu yang diberikan, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan yang diberikan semester berikut.